Di ruang maya tanpa wajah nyata, kita bisa menjadi apapun dan siapapun sesuai kehendak ekspektasi kita. Tampilan diri yang ingin dipercaya orang lain seperti sesuatu yang nyata. Bahkan kadang, identitas yang dipakai bukan benar-benar kita. Dunia yang semuanya terasa bebas tanpa beban batin, tapi yang sering terlupakan realita kehidupan. Nih, banyak banget akun yang komen jelek. Mana akun anonim lagi? Bilang aja takut ngomong langsung. Siapa sih yang gebet banget ngepost gosip kamu di akun kampus? Nggak tahu, aku juga kepo, tapi ya udahlah, nambah-nambahin beban pikiran aja. Tapi aneh nggak sih, kayak masa orang yang nggak kita kenal bisa komen kayak gitu? Atas dasar apa coba? Tapi kayaknya itu ada di materi kuliah kita kemarin. Apa yang ditanya Nadia itu termasuk kalau nggak salah itu namanya online distribution effect. Tapi emang bener guys, kalau di dunia maya kayak di X, TikTok, Instagram itu memang orang itu lebih berani buat komentar-komentar yang jelek karena dia merasa dirinya itu anonim dan nggak bisa kelacak. Dia bisa pakai nama palsu, foto palsu dan lain sebagainya, makanya dia punya rasa aman. Ya kita juga nggak bisa langsung ngejudge mereka juga kan kalau di dunia maya. Bener sih, kayak kita tuh kan nggak tahu ekspresi orang yang kita serang tuh kayak gimana. Jadi empati kita itu nol, udah hilang banget gitu loh. Jadi nggak bakal ada yang kenalin, ya asal kita bener aja sih menurutku. Jadi orang tuh bisa berubah kalau lagi di dunia maya ya? Iya tapi nggak sepenuhnya berubah juga sih. Orang itu mungkin ngerasa karena sanksi nyatanya itu melemah, jadi lebih pede aja buat ngehujat di dunia maya. Walah, pantas banget ya banyak orang berani ngelakuin cyberbullying. Topeng yang dari diri kita sendiri atau topeng yang ingin kita tunjukin ke dunia maya. Ya juga sih, kadang aku post sesuatu juga bukan karena pengen, tapi kayak takut ketinggalan aja. Itu namanya FOMO. Dan akhirnya kita bakal banding-bandingin tuh diri kita sama orang lain, padahal nggak tahu aslinya gimana. Nah, padahal kan kita cuma lihat brandingnya doang, covernya, terus highlight kesenangan hidupnya yang cuma dipajang di medsos. Tapi tahu nggak sih yang menarik? Jadi bukan cuma itu doang. Sebenarnya kalau kita terlalu sering up daily life kita ke media sosial, justru privasi kita itu akan semakin sempit loh. Nah, masalahnya daily update yang kita up itu sekarang udah bukan sepenuhnya hak milik kita lagi. Bener juga, abis di-share, informasi itu udah jadi milik bersama. Berarti privasi kita tuh sebenarnya makin nipis ya. Tapi kok masih banyak sih orang-orang yang up segala hal, padahal mereka juga yang paling ngerasa punya privasi gitu. Bener banget. Dalam psikologi itu juga ada istilahnya, nama istilahnya privacy paradox. Nah, privacy paradox itu ketidaksesuaian antara perilaku dengan kekhawatiran orang terkait privacy. Jadi pertanyaannya tuh bukan cuma apakah privasi kita masih ada, tapi kebiasaan hidup kita, cerita kita yang udah kita posting di dunia maya itu cuma jadi makanan publik aja gitu, cuma buat penuhin kepuasan kita. Kenapa malah aku yang dihujat? Ini banyak banget. Semuanya nyalahin aku. Aku gak kayak gitu. Aku gak maksud apa-apa. Aku gak. Tahu nggak sih? Ini dari tadi pagi ramai banget tahu. Lihat-lihat nih. Ngeri banget ya kalau dihujat balik kayak gini. Iya, serem ya. Medsos tuh aneh. Awalnya satu orang yang ngejudge, seterusnya beribu orang yang ngejudge. Iya loh, benar. Padahal kan beritanya belum tentu benar dan sesuai fakta kan? aku heran deh. Padahal mensosmed cuma buat tempat hiburan doang.
tapi malah dijadiin tempat buat saling hujat dan nyebar privasi orang. Entahlah, padahal seharusnya mereka sadar yang mereka serang itu manusia. Iya loh, padahal kan medsos itu kan cuma bagian kecil dari realita. Tapi kenapa ya reaksi netizen tuh yang langsung besar gitu. Dan itu tuh bisa langsung berimbas ke kehidupan korbannya. Ruang maya emang nggak ada aturan struktur sosial yang jelas. Semua orang memiliki kebebasan bersuara tanpa ikatan yang kaku. Dan saat semua bereaksi bersamaan, bakal ada efek digital mob. Serem ya, kayak kita tuh bisa jadi korban kapan aja tanpa konteks yang jelas. Bahkan mungkin saat ini nggak berefek apa-apa, tapi bisa jadi di masa depan nanti bisa berefek sebagai bagian dari jejak masa lalu kita. Apapun yang kita post bakal jadi arsip masa lalu ya. Aku ngerasa harus lebih berhati-hati deh. Takutnya salah melangkah dan malah menyulitkan diri di kemudian hari. Kita tuh sebenarnya nggak bisa membedakan mana keluhan fisik dan mana keluhan mental. Dan udah banyak Nat, ngapain kamu itu? Jangan lakuin itu, bahaya. Jangan asal bagiin lokasi kamu, apalagi lokasi terkini. Saya untuk selalu melatih otak kami, bukan melatih untuk matematika ya, tapi belajar untuk menginspirasi Miss, tolong jangan ambil ya, taruh dulu ya. cara kerja otak kita secara Oh iya deh. Aja, guys. Taruh deh. Jangan main game. Gimana? You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Halo semuanya, saya admin Spill and Camp 1. Di sini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara X yang merasa dirugikan atas postingan saya. Saya mengakui bahwa saya bersalah karena tidak menindaklanjuti video kiriman anonim dan langsung mempostingnya dengan narasi yang terkesan menyudutkan saudara X. Saya hanya memposting potongan video yang saya terima dari DM tanpa tahu kronologi lengkap dan sebenarnya. saya sadar saya berupaya untuk menolak skema saya sudah dari kesalahan saya dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk saudara X dan teman-teman lain dari postingan saya serta mohon atas kalian untuk berhenti dan tidak mempublik kehidupan pribadi saya lebih lanjut. Menghilang dari dunia ini memang tidak mudah, tapi menghilang bukan berarti benar-benar hilang, melainkan hadir dengan jati diri yang asli. Saya pamit undur diri menjadi hakim kehidupan orang lain.